Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampun mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Novia Angela SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Isali Alwan dengan NIM 2025030285. Saya dari kelas KH002 jurusan Ilmu Gizi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Apa aja sih yang akan dibahas di presentasi kali ini? Yang pertama itu ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang asal-usul bahasa Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia di era milenial, tantangan penggunaan pada bahasa saat ini. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, nasional, negara, dan bahasa baku. Lalu yang keempat, pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hari ini saya akan membahas bagaimana Indonesia berkembang hingga menjadi bahasa persatuan, apa fungsi dan kedudukannya, serta mengapa kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masuk ke sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, karena termasuk rumpun bahasa Austronesia dan digunakan sebagai lingua franca di Nusantara dan juga dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa. Tongkat penting itu ada pada tanggal 28 Oktober 1928 di Hari Sumpah Pemuda untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia ini sebenarnya berasal dari Melayu yang telah lama digunakan sebagai alat komunikasi antar suku. Pada Kongres Pemuda 1928, bahasa Indonesia resmi dipilih sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, bahasa Indonesia di era milenial. Nah, di era milenial ini, tantangan saat ini itu adalah pengaruh bahasa asing yang semakin kuat. Banyak istilah gaul digunakan dalam komunikasi, fenomena campur kode, mixing language, missing language, sebagai generasi muda lebih percaya diri menggunakan bahasa asing. Contohnya, kids zaman now. Artinya itu remaja masa kini. Terus selanjutnya ada waltz, itu artinya santai. Sebenarnya belajar bahasa asing itu sangat penting, tetapi jangan sampai membuat kita melupakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu dibagi jadi dua, ada fungsi umum dan fungsi khusus. Kalau fungsi umum itu ada bahasa nasional, alat komunikasi, alat integrasi sosial, dan alat kontrol sosial. Sementara kalau fungsi khusus itu biasanya digunakan untuk biasanya media pergaulan, sarana sastra, mempelajari bahasa kuno, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Bahasa Indonesia tidak
ilmu pengetahuan, sastra, dan mempersatukan masyarakat Indonesia. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki 4 kedudukan utama. Yang pertama, bahasa persatuan. Itu gunanya untuk menyatukan berbagai suku bangsa. Lalu yang kedua ada bahasa nasional, biasanya digunakan untuk identitas bangsa Indonesia. Bahasa negara itu digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan. Dan yang terakhir ada bahasa baku yang digunakan dalam situasi resmi dan karya ilmiah. Lanjut ke slide selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik itu disesuaikan dengan lawan bicara, situasi, tempat, topik pembicaraan. Nah, untuk bahasa yang benar itu mengikuti kaidah bahasa, tata bahasa, ejaan, struktur kalimat. Contohnya, contoh ketika berbicara kepada dosennya. Ini contoh yang salah itu, gue izin nggak masuk dulu ya saat berbicara dengan dosen. Itu nggak baik ya, karena itu nggak sopan. Yang benar itu, mohon izin Bapak atau Ibu, saya tidak dapat mengikuti perkuliahan hari ini karena sedang sakit. Bahasa yang baik belum tentu benar secara tata bahasa, sedangkan bahasa yang benar belum tentu sesuai dengan situasi. Idealnya, kita menggunakan bahasa yang baik sekaligus benar. Masuk ke bagian poin penting atau key takeaways. Yang pertama itu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan telah lama menjadi bahasa komunikasi di Nusantara. Lalu yang kedua, Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi tonggak lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas bangsa, alat komunikasi, dan bahasa resmi negara. Lalu selanjutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar tanpa menghilangkan kemampuan berbahasa asing. Nah, dari materi ini kita dapat memahami bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga simbol persatuan dan identitas bangsa. Sebagai mahasiswa, kita perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam lingkungan akademik. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata atau yang tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.